Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Lihat Kebunku Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemupukan. Karena melon saya sudah masuk tahap awal pemupukan. Di sini saya akan menggunakan sistem pemupukan menggunakan sistem organik ya. Nah, saya menggunakan sistem organik dari Jadam yang berasal dari Korea Selatan, yang diprakasai oleh Mr. Cho. Kenapa saya tertarik dengan sistem pertanian organik Jadam ini? Karena Jadam memiliki filosofi kenapa tanaman atau pohon yang ada di hutan sana itu sangat subur tanpa adanya pemupukan atau bantuan dari manusia. Ya, setelah Mr. Cho ini sang pendiri meneliti pohon yang ada di hutan kenapa bisa sangat subur tanpa adanya pemupukan, karena pohon ini itu mendapatkan nutrisi dari tanah yang berasal dari pohon itu sendiri, yaitu dari jatuhnya dedaunan ke tanah dan kemudian itu terjadi proses pelapukan yang terdapat banyak nutrisi di dalamnya. Jadi intinya Jadam itu pertanian organik Jadam itu pertanian yang seperti apa yang ada di alamnya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Pembahasan kali ini di Lihat Kebunku Channel, kita akan membahas mengenai pemupukan. Seperti yang sudah dijelaskan pada opening video, Lihat Kebunku Channel berkebun dengan menerapkan sistem pertanian organik. Banyak sistem pertanian organik yang ada, tapi saya lebih tertarik dengan sistem pertanian organik asal Korea. Ya, walau Korea terkenal dengan permakultur, maksudnya permak wajah ya, alias operasi plastik. Let's go. Apa yang berhubungan dengan Korea pasti plastik. Haduh, takut diserang fansbase Korea lovers nih. Walaupun Korea di benak masyarakat negara berflower langsung muncul kata plastik, ternyata yang organik ada juga di Korea, tapi dalam hal pertanian. Ya, sistem pertanian organik ini bernama Jadam. Jadam merupakan singkatan dalam bahasa Korea, yaitu Jayonul Damun Sarambul. Udah bener belum pengucapannya? Oke. Yang artinya manusia seperti alam, atau juga bisa disebut manusia yang menyukai atau mencintai alam. Sistem pertanian Jadam dipopulerkan atau ditemukan oleh Mr. Yoon Sang Cho, seorang praktisi pertanian yang terkenal di Korea. Low cost adalah tagline dari pertanian Jadam, yaitu rendah pembiayaan alias murah meriah. Inilah sesungguhnya yang membuat saya tertarik menerapkan pertanian Jadam pada metode berkebun saya. Saya tidak akan membahas lebih mendalam mengenai pertanian Jadam. Sekali lagi, saya bukan petani, hanya seorang pecinta dan penghobi tanam-menanam. Jadi, jika teman-teman ingin lebih dalam mengenal sistem pertanian Jadam, silahkan tonton videonya yang ada di channel YouTube Munandar TV. Di sana sangat terpampang jelas dan nyata pembahasan mengenai Jadam ini. Ngomong-ngomong, Munandar TV, ayolah subscribernya bisa kali subscribe channel ini juga. Jadam memiliki produk pertanian organik yang tentunya telah dilakukan penelitian yang panjang oleh Mr. Cho. Produk yang pertama dari Jadam yaitu JMS, Jadam Microorganism Solution. Yang kedua, JLF, Jadam Liquid Fertilizer. Yang ketiga, JHS, Jadam Herbal Solution. Yang keempat, JWA, Jadam Wetting Agent. Yang terakhir ini JS, Jadam Sulfur.
Nah, banyak kan? Gak mungkin juga saya jelasin satu persatu. Nanti durasi video bisa sampai 1 jam. Tentunya nanti saya akan jelaskan di video yang akan datang. Namun di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai JLF, biar berkesinambungan dengan pembahasan penanaman melon, karena sekarang tanaman melon sudah masuk tahap awal pemupukan. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. JLF atau Jadam Liquid Fertilizer, yaitu larutan cap kaki 3. Maksudnya, larutan pupuk organik yang sangat mudah dalam pembuatannya. Teman-teman dapat membuatnya sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya, teman kalian yang gak bayar-bayar hutang. Good job. Ya, sangat mudah karena dengan bahan yang ada di rumah seperti limbah makanan buah-buahan, sayuran, bahkan kotoran pun bisa dibuat JLF. JLF ini layaknya POC atau POC, pembuatannya pun sangat mirip. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik ala Jadam ini adalah air lunak. Lunak? Apakah yang kenyal-kenyal itu? Tolong. Lanjut, lupakan yang tadi. Air lunak yang dimaksud yaitu air yang memiliki pH atau kesadaran air yang rendah. Jadam sangat merekomendasikan air hujan sebagai air lunak yang paling baik. Bisa juga menggunakan air pembuangan AC atau air kolam. Ya, kalau menurut Lihat Kebunku channel mah yang ada-ada aja pakai. Sesuai moto channel yaitu berkebun itu menyenangkan. Jangan ambil pusing ya teman-teman. Biar petani aja yang pusing sama harga pupuk. Berikutnya bahan yang digunakan adalah leaf mold atau tanah serasah daun. Bisa diartikan juga tanah hasil pelapukan dedaunan. Kalau bahan yang satu ini sih nggak bisa ditawar, harus wajib dan diusahakan. Kenapa harus menggunakan tanah serasah daun? Kenapa nggak pakai aja tanah sengketa? Macam tak betul je budak ni. Kenapa hayo? Karena pada leaf mold terkandung sangat banyak mikroba di dalamnya. Karena mikroba ini sebagai prajurit yang tugasnya mengurai bahan-bahan pembuatan JLF menjadi pupuk super yang tentunya murah meriah. Leaf mold yang berada di sekitar kita terdapat pada tanah di bawah pohon bambu. Intinya, ambil saja tanah di mana tanah yang tertutup dedaunan kering yang sudah lama, pasti itu leaf mold. Dengan ciri apabila kita pegang atau digali, tanah akan mudah rapuh. Bahan selanjutnya yaitu garam krosok. Kalau orang Sunda biasa menyebutnya uyah badak. Tapi bukan garam yodium juga karena kandungannya berbeda. Garam krosok cukup familiar di kalangan petani. Dalam garam krosok terkandung mineral yang tentunya mineral ini bagus untuk pertanian. Fungsi mineral dalam pembuatan JLF sebagai booster untuk kawanan mikroba yang ada pada leaf mold, sehingga mikroba dapat terbantu dalam proses perkembangbiakannya. Tentunya penggunaan garam ini untuk pembuatan JLF tidak boleh banyak-banyak, cukup seujung sendok untuk 20 liter air. Yang terakhir tentunya bahan-bahan yang sudah disebutkan sebelumnya seperti sisa-sisa kenangan bersamanya. Sisa-sisa limbah dapur, tapi pembahasan di sini saya menggunakan rumput gulma. Untuk lanjutannya, langsung saja kita praktek cara pembuatan JLF rumput untuk pertumbuhan masa vegetatif. Langkah pertama, siapkan ember. Di sini karena stok JLF rumput saya masih penuh dan banyak di penampungan, maka saya mencontohkan menggunakan ember kecil saja bekas cat. Masukkan rumput gulma pada ember, isi 75% dari kapasitas ember atau wadah.
Selanjutnya, masukkan leaf mold yang sudah saya ambil barusan dekat rumah. Untuk ember besar ukuran 20 liter, bisa gunakan segenggam leaf mold. Lalu, masukkan garam krosok sedikit saja. Terakhir, masukkan air sampai memenuhi ember. Setelah itu, tutup ember. Ya, ini cuma contoh ya, pakai tutup panci karena tutupnya nggak ada. Harus rapat ya. Terus, kapan bisa langsung kita aplikasikan pupuknya? Tentunya tunggu sampai proses fermentasi selesai sekitar 10 hari lamanya. Nah, karena saya sudah punya stok banyak GLF rumput dan sekarang kebetulan jadwalnya pemupukan awal tanaman melon, maka tinggal kita aplikasikan saja. Untuk awal pemupukan tentunya dosis yang digunakan sedikit saja. Di sini saya menggunakan gayung dengan kapasitas air sekitar 400 ml. Kita cukup ambil GLF setengah gayung saja, campurkan dengan air sekitar 15 liter, lalu kita siram. Produk Jadam berupa GLF ini memiliki banyak varian dan jenis GLF beserta beberapa peruntukan yang diperlukan untuk tanaman. Berikut ini saya tampilkan tabel lengkap produk Jadam berupa GLF. Akhirnya selesai juga pembahasan kali ini. Sumpah capek ini, dari bikin naskah, voice over, pengambilan gambar, hingga editing dilakukan sendiri. Semua ini demi teman-teman agar memberi manfaat buat banyak orang. Ini juga salah satu jalan buat saya mendapatkan pahala dari YouTube selain usaha mendapatkan AdSense tentunya. Hehehe. Nice. Maka dari itu, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share videonya agar saya semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.